Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ingin bahas soal dari mana sih bahannya oli sintetik itu ya. Jadi barusan ada bro yang ngomong soal oli sintetik itu bahannya dari nabati, sama dari itu minyak sawit, minyak apa, jepatra, minyak kanola, minyak kelapa, itu wes tuh ya. Dan kemudian bercerita macam-macam. Jadi katanya kalau oli sintetik gitu dari bahan nabati, entah itu sumbernya dari mana ya, dia bisa berasumsi gitu juga sumbernya dari mana juga nggak jelas. Karena ya penulis cari nggak ada penjelasan soal oh dari minyak kanola, oh dari apa jenenge, minyak sawit, oh dari minyak kelapa, nggak ada soal itu. Dan penulis pun carinya ya ke pabrikan yang jualan PAO ya. Karena oli full sintetis kalau untuk otomotif itu biasanya mengacu ke PAO. Penulis ngomongnya PAO. Jadi kalau untuk cari sebenarnya apa sih bahan dasar oli full sintetik itu, ya dari PAO-nya. Yang bikin jengkel itu soalnya apa sih? Soalnya ngomong kalau olinya mineral, nah lemak-lemak itu yang menyebabkan jadi sludge dan seterusnya. Ya itu biasa lah, mencoba menyamaratakan antara makanan dengan oli, padahal enggak ya. Kita cerita soal sintetiknya dulu saja. Pertama dulu lah ya, kita jangan lihat proses produksinya, karena kalau lihat produksinya kan sudah jelas ya, nanti bakal penulis jawab jelas gitu, sekak mat ini loh. Nah, kita dari yang remang-remang saja dulu. Kenapa sih oli PAO itu laris di barat? Mengapa oli PAO itu jadi oli pilihan kalau negara dingin? Mengapa oli PAO itu unggul sekali? Satu keunggulan dari oli PAO itu adalah daya tahan, daya kemampuan untuk tetap encer di suhu beku. Ini keunggulan dari oli PAO yang masih sulit dikalahkan oleh oli mineral, walau mineralnya yang kelas paling canggih grup 3 plus ya. Penulis tadi lupa angkanya berapa ya, lupa. Tapi yang jelas oli PAO itu punya pour point suhu tuang yang sangat rendah. Ada contoh produk dari websitenya Exxon Mobil. Produk dia itu bisa sampai minus 78 derajat Celcius. Sementara produk PAO yang lain itu minus 66 derajat Celcius. Sementara produk oli mineral yang canggih, yang grup 3, yang sekelasnya Shell Extend, sekelasnya Shell Ultra, bahan oli pure plus ya, yang pakai gas to liquid, itu yang terbaiknya masih 0,30 berapa gitu, minus 30 berapa derajat Celcius kalau nggak salah. Jadi suhunya beda segitu, minus 78 atau minim yang buatan biasa-biasa lah.
minus 66. Padahal minyak nabati itu kelemahannya adalah nggak tahan beku. Sedikit sekali minyak goreng yang tahan beku. Mungkin ada contoh olive oil tapi khusus yang tipe extra light. Mungkin ada contoh seperti canola oil, minyak bunga canola. Tapi untuk yang tahan beku juga ada tipe khususnya, yaitu tipe high olein. Sementara itu yang ada di pasaran yang nggak ada itu ya. Terus kalau minyak sawit, waduh, itu malah lebih nggak tahan beku lagi. Mungkin merek Sunko misalnya, atau beberapa merek bisa tahan di bawah 0 derajat Celcius. Tapi wis mepet itu, wis batas bawah, wis limitnya itu. Karena yang kayak merek Sabrina, suhu belasan derajat aja sudah beku. Jadi kalau dibilang sumbernya dari minyak sawit, dari minyak kelapa itu ngawur temenan lah ya. Karena oli sintetik itu terkenal tahan beku. Oli sintetik gak tahan beku itu aneh ya. Ya tentu ini penulis sudah kecualikan, sudah nggak ikutkan oli-oli yang full sintetiknya abal-abal. Oli full sintetik di botolnya, di kemasannya, di keterangan websitenya, tapi di material safety datasheet, di MSDS-nya dituliskan petroleum product, mineral oil, hydrotreated gitu ya. Ya penulis sudah nggak ikutkan itu, padahal penulis cuma pilih yang bau, yang Delvaquan, yang Ravenol TSI ya, sorry. Terus yang FK Massimo Pau, yang PTT Superbike Racing, yang full Pau itu, walau tentu nggak bagus sifatnya ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Terus yang daerah remang-remang lain yang orang jarang tahu juga, dari film strength, dari lubricity ya. Lubricity secara lembaganya, secara teoritisnya, secara keilmuannya, oli Pau itu film strike-nya buruk, nggak kayak minyak nabati. Jadi karena Pau itu bersifat yang tidak terlalu polar, maka film strike-nya nggak bagus. Itu yang jadi masalah. Sementara itu minyak nabati film strength-nya bagus. Nah, kalau masih nggak percaya Pau itu nggak bagus, minyak nabati itu bagus, ada kok disebut di Loop Magazine atau apa ya, Looptech, majalah pelumas, majalah industri pelumas Eropa, majalah Eropa untuk industri pelumas.
itu ada jelas ditunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya solvensinya, daya pelarutannya, PAO itu pernah dicampurkan dengan minyak nabati. Jadi sebelum dicampurkan dengan ester, sebelum zamannya ester muncul, PAO itu dicampurkan dengan minyak nabati. Artinya apa? Ya minyak nabati itu bukan PAO. PAO itu bukan minyak nabati. Itu jelas itu. Karena PAO disebut sendiri, minyak nabati disebut sendiri, itu ya. Jelas beda barangnya. Jadi dari sifat, dari power point-nya, dari sifat film strength-nya, itu wes jelas bahwa oli sintetik, kalau sintetik di otomotif itu pasti mengacu ke PAO ya, jarang-jarang mengacu ke ester. Tentu kita pakai pengetahuan lama ya, bukan sintetik yang termasuk juga oli grup 2, grup 3 disebut sintetik juga ya. Jadi oli sintetik itu PAO, dan PAO itu sifatnya beda dari minyak nabati. Baik dari daya tahan terhadap dingin yang jauh lebih baik PAO itu, juga terhadap sifat solvensinya. Sifat solvensi ini juga berkaitan dengan lubricity. Solvensi itu sifat pelarutan, lubricity itu daya pelicinnya, film strength-nya, kemampuan melicinkan, kekentalan yang sama lebih licin, nggak gitu ya. Seperti itu. Jadi sepeda jelas. Nah, ada ya bukti langsung bahwa PAO itu dibuat dari bahan minyak bumi, dari bahan tambang. Sumbernya ada di Chevron. Chevron itu tunjukkan, ini loh cara kami membuat PAO. Ini grafik overview-nya, gambaran umumnya cara membuat PAO-nya. Ditunjukkan ada tambang gas alam. Kalau nggak ngerti tambang gas alam itu modelnya kayak waktu ada Lapindo itu. Lumpur Lapindo itu terjadi karena gas alamnya nggak bisa dimanfaatkan secara terkontrol, secara terkendali. Jadi karena keluarnya gas liar, jadi muncul lumpur Lapindo gitu. Nah, itu gas alam. Terus ada juga yang tambang minyaknya, ditunjukkan gambar kilang minyak offshore ya, yang di laut. Jadi jelas bahwa PAO itu bahannya dari minyak bumi juga, bukan dari nabati. Mungkin bisa juga lah dari nabati, tapi yang selama ini PAO itu dari minyak bumi, dari mineral ya. Mengapa kok nggak disebut mineral? Karena itu mineral yang disintetis melalui proses kimia menghasilkan zat yang baru. Karena menghasilkan zat yang baru, namanya jadi sintetik. Karena prosesnya namanya sintesis. Oli sintetik itu terjadi karena oli mineral disintesis. Kasarannya kayak gitulah. Wes, itu.
sekarang yang nakut-nakutinya. Jadi si bro ini nakut-nakuti, selain ngomong minyak oli mineral itu berbahaya, membuat kerak, membuat sludge macam-macam karena bahannya bukan dari nabati ya. Jadi nabatinya disanjung-sanjung. Dipikir kalau nabati pasti bagus. Ya enggak lah ya, tergantung prosesnya ya. Nah, si bro ini nakut-nakuti kalau mineral itu karena bahannya itu dari lemak, itu bisa jadi kerak. Jadi sludge, kerak macam-macam itu gara-gara pakai mineral. Kalau pakai oli full sintetik nggak akan terjadi seperti itu. Penulis sebelumnya sudah jelaskan bahwa oli sintetik, oli PAU dan oli grup 3 itu antioksidasinya bagus. Yang artinya apa? Artinya oli tersebut lebih sulit untuk rusak. Artinya apa? Oli itu lebih sedikit kemungkinannya membentuk kerak atau sludge. Pencegahan terhadap sludge dan kerak dari bahan olinya itu baik. Jadi olinya bisa nggak cepat rusak, itu keunggulannya. Tapi kelemahannya adalah daya pelarutannya buruk. Artinya apa? Kalau olinya sudah rusak, olinya sudah menghasilkan kerak, olinya sudah menghasilkan sludge ya, maka kalau ganti oli itu oli full sintetiknya, oli PAU nya, oli grup 3 nya, oli grup 2 nya itu sulit untuk membersihkan kerak yang sudah terjadi. Jadi dia memang nggak mudah membentuk kerak, tapi kalau sudah terbentuk kerak nggak bisa bersihkan. Nah, oli yang bisa membersihkan itu adalah oli yang mempunyai sifat pelarutan yang baik. Oli apa yang mempunyai sifat pelarutan yang baik? Itu adalah oli yang mempunyai bahan dari ester atau grup 1. Jadi oli bahan grup 1 atau ester itu mempunyai pelarutan yang baik. Mungkin memang bahannya cepat rusak, tapi itu akan juga membuat olinya kalau dalam keadaan baru bisa lebih membersihkan kerak. Jadi kalau mesinnya berkerak, kalau mesinnya sudah kadung berkerak, jawabannya bukan pakai oli full sintetik, bukan pakai oli PAU, bukan pakai oli grup 3+, bukan pakai Shell Extend, bukan pakai oli GTL, bukan pakai bahan pur plus, tapi caranya adalah pakai oli high mileage, oli dari bahan grup 1 juga. Ada 2 sementara yang penulis tahu, yaitu oli Repsol 20W50. Yang berikutnya adalah Mesran B40, Mesran SAE40, Mesran Super. Justru kalau mesinnya berkerak, oli-oli tersebut yang dianjurkan dipakai, jangan malah dihindari. Karena kalau dihindari ya nggak akan bersih. Ya wes itu ya, wes sudah jelas bahwa yang namanya oli full sintetik bahannya bukan nabati. Dilihat dari banyak sudut, wes nggak mungkin lah itu ya. Apalagi sudah ada fakta jelas bahwa oli PAU itu dibuat dari minyak bumi dan gas bumi. Terus berikutnya oli mineral, oli grup 1 itu justru diperlukan. Dan oli mineral itu banyak grupnya, jadi disebut mineral, belum tentu grup 1. Sekarang ini
kebanyakan oli mineral itu adalah grup 2 dan grup 3. Jadi kalau ada tulisannya oli high quality mineral, itu wis kemungkinan besar bukan grup 1. Oli seperti itu nggak bisa dipakai untuk membersihkan kerak. Jadi ya nggak bisa asal antam kromo semua oli sama saja, nggak bisa. Cuma merek-merek tertentu saja. Ya wes, itu saja ya. Dan ilmu ini sudah banyak dibuktikan oleh member grup oli ya. Jadi sudah jelas ya, sudah terbukti. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.